Gun. Oh, Gun. Kenapa ini ya? Iya. Anugerahnya cukup untuk para lansia. Inilah temanya pada hari ini yang saya ambilkan. Kita akan baca dari 1 Petrus 5 mulai dari ayat 6. Iya. Gun. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan ayat terakhir 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi yang menjadi renungan hari ini adalah Allah sumber segala kasih karunia, bagian yang pertama. Yang kedua, memanggil kita kepada kemuliaannya, dan kemudian akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Tetapi ada juga catatan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dalam New English Translation dikatakan seperti ini, after you have suffered for a little while. Yang mengakui kita akan melalui ada penderitaan. The God of all grace, who called you by Messiah Jesus Christ to His eternal glory, will restore you, establish you, strengthen you, and support you. Jadi ini janjinya bagi kita sementara kita menjalani hidup ini ya. Nah, jadi bagian pertama kita akan mulai dulu mengenai kasih karunia ya, Allah sumber kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia. Adalah baik biasanya secara periodik kita perlu menyegarkan diri dengan kasih karunia Allah. Karena kalau kita merenungkan tentang kasih karunia-Nya, melalui itulah hati kita akan bersyukur setelah melihat kenyataan kasih karunia-Nya yang kita jalani ya. Nah, untuk mengerti kasih karunia-Nya, mungkin kita perlu review dulu bagaimana perjalanan iman kita seturut dengan firman Tuhan. Keadaan yang sebenarnya dinyatakan di dalam Efesus pasal 2 kira-kira begini.
Dahulu maksudnya sebelum kita beriman secara sungguh-sungguh pada Kristus, atau dengan kata lain sebelum kita menyadari penyelamatannya, pengampunannya di dalam Tuhan Yesus, keadaan kita pada waktu itu dikatakan oleh firman Tuhan adalah mati secara rohani. Kita mati secara rohani. Walaupun kita beraktivitas, walaupun kita hidup, sama seperti Adam dan Hawa pada saat mereka melanggar memakan buah pohon yang di tengah taman itu, mereka secara jasmani tidak langsung mati, tetapi secara rohani mereka mati karena terputus hubungan dengan Allah. Jadi inilah keadaan kita sebelum sungguh percaya kepada Yesus, atau dengan istilah lain sebelum kita sungguh-sungguh bertobat. Kita mati secara rohani. Dan biasanya apa yang kita lakukan hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 2 ya. Jadi dengan kata lain, kalau ada bisikan dalam pikiran kita, ini itu, karena kita masih di dalam kegelapan, ya kita mengikuti saja, gitu ya. Dan memang itu kehidupan saya dulu. Ya, waktu saya di Kampung Durian, ya pas nakal-nakalnya lah itu. Kami karena pemuda disuruh jaga malam. Setelah jaga malam, pada hari Sabtu, ternyata lewat di rumah orang, loh kok bau harum nangkanya. Langsunglah pikiran, wah nikmati aja kan, walaupun kamu yang jaga malam, mereka nggak akan ribut lah itu, nggak akan tahu juga katanya. Jadi malah yang jaga malam malah mencuri. Jadi hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia, tidak mengerti ya. Nah bukan hanya itu, juga di belakang rumah orang ada pelihara bebek dan ternyata bertelur ya, telurnya pun diambilin gitu ya. Nah jadi hanya mengikuti saja, itulah kehidupan lama itu, dan banyak tentu hal lain ya. Nah kemudian dikatakan masih dalam Efesus 2 itu, jadi hidup menurut tabiat manusia kita, melakukan apa yang menyenangkan badan dan pikiran kita. Jadi sebetulnya pada waktu itu kita adalah orang-orang yang kena murka Allah juga tanpa disadari. Karena kalau dosa belum diampuni, dosa membuat semacam wujud dari pemberontakan kepada Allah. Pada saat itu berarti murka Allah sedang ada di atas kita gitu ya, tinggal menunggu tanggal dan jadwalnya saja gitu ya. Jadi itulah masa lalunya ya, masa lalu. Nah namun demikian Allah berinisiatif. Dikatakan betapa besarnya kemurahan hati Allah yang begitu mengasihi kita. Karena satu-satunya jalan supaya kita dipulihkan hubungan dengan Dia dan dapat berdamai, hukuman atas dosa kita harus diselesaikan. Sebab kalau tidak berarti Allah yang benar menjadi tidak benar. Allah yang adil menjadi tidak adil gitu ya. Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa tidak dilaksanakan penghukumannya. Tetapi syukur karena kasihnya dia ambil inisiatif, maka disebut firman dari Allah itu menjadi manusia yang disebut anak ya. Nah, dialah hidup sebagai manusia tanpa noda, tanpa dosa. Karena dia benar, tanpa noda, tanpa dosa, maka dia bisa mewakili kita untuk menerima hukuman atas dosa kita itu ya. Jadi betapa besarnya kemurahan hati Allah yang begitu mengasihi kita. Malah bagian diri sendiri
yaitu firman-Nya yang disebut anaknya yang menjalani hukuman bagi kita. Karena iman kepada Dia itu, maka kita mendapat keampunan, dan karena kita mendapat keampunan, pada saat itulah kita diberikan kehidupan baru. Maka dalam ayat 5 dikatakan, Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi di dalam firman Tuhan dikatakan orang yang beriman kepada Kristus itu sudah diperhitungkan sebagai mati bersama-sama dengan Kristus, kemudian dikuburkan, dan kemudian bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan baru. Nah, ini dikatakan dalam Roma 6, ya. Jadi dengan demikian, walaupun identitas kita tidak berubah, penampilan kita tidak berubah, tapi di hadapan Allah kita sudah manusia baru, manusia yang punya kehidupan, sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan itu hanya terjadi karena kebaikan Allah. Kalian diselamatkan olehnya. Ini dari bahasa Indonesia sehari-hari, dari firman Tuhan. Jadi inilah kasih karunia-Nya. Ini kadang-kadang perlu kita mengulangi, merenungkan, supaya kita menyadari betapa besar kasih karunia-Nya itu. Dan dengan menyadari ini, maka akan timbul hati yang bersyukur, ya. Timbul hati yang bersyukur. Oleh karena itu dikatakan firman Tuhan, syukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dalam bahasa Inggris disebut thanks be to God for this indescribable gift. Tidak bisa dijelaskan. Jadi ini secara logika tidak bisa dijelaskan. Tapi itulah besarnya kasih karunia Allah. Ini ya yang dikatakan tadi dalam 1 Petrus 5 ayat 10 itu, bahwa oleh kasih karunia-Nya yang limpah, yang luar biasa itu yang pertama yang kita renungkan pada hari ini, ya. Nah, lantas dilanjutkan lagi, masih berhubungan dengan kasih karunia tadi, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Jadi inilah janjinya, bahwa kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Nah, selama-lamanya itu berapa lama? Ya, itu bukan 50 tahun, itu bukan 100 tahun, itu bukan 1000 tahun, itu bukan 1 triliun tahun, makanya ini nggak kebayang. Oleh karena itulah disebutkan tadi indescribable, tidak bisa dijelaskan. Luar biasanya kasih karunia Allah kepada kita. Yeah. Baru yang kedua dikatakan bahwa Dia memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Nah, kemuliaan artinya glory, itu menggambarkan suatu keagungan, luhur, kembali lagi mulia, terhormat, termasyur. Termasyur dalam arti dalam kekekalan. Jadi kita dipanggil untuk itu, memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Nah, untuk mengerti kemuliaan Allah harus dihubungkan dengan kekudusan-Nya, supaya kita mengerti tentang kemuliaan Allah. Ya, nah saya akan mengajak kita kepada Yesaya pasal 6, di mana pada waktu itu Yesaya melihat kemuliaan Allah di bait suci. Ya, ini sekitar tahun 700-an sebelum Masehi, 700 lebih lah gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu raja, 5 orang raja yang baik di tengah-tengah Israel kemudian menjadi
dua bagian, utara dan selatan, Yehuda. Pada waktu di Yehuda itulah ada namanya Raja Usia. Nah, Raja Usia ini adalah di antara 5 raja yang baik seperti Daud gitu ya, Josia, seperti Salomo, lumayanlah baik ya, walaupun pada akhir kehidupannya sedikit ngaco gitu ya. Nah, tetapi Usia ini raja memerintah 52 tahun. Pada saat dia mati, maka terjadilah keadaan yang boleh dikatakan kehilangan luar biasa di antara suku Yehuda di selatan gitu ya. Nah, sangat luar biasa. Wah, ini bagaimana kemudian kita ini? Karena dari 20 raja-raja yang memerintah di Israel dan bagian selatan Yehuda, tidak termasuk nanti Israel Utara yang setelah berpisah, hanya 5 orang yang baik. Sisanya itu ngaco semua ya, menyembah berhala, bahkan ada satu raja sampai mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran, itu Manaseh, menyedihkan sekali. Jadi oleh karena itulah maka mereka dalam keadaan situasi, wah ini gimana kita ke depan gitu ya. Tetapi pada saat itulah Yesaya yang muda, masih ada hubungan dengan orang-orang yang terkemuka pada waktu itu, terpandang, maka dia pergi ke bait Allah. Nah, di bait Allah itu tatkala dia mau berdoa, tahu-tahu dia melihat suatu penglihatan. Nah, inilah yang kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, dia katanya melihat tahta Tuhan di dalam ayat 1. Kemudian ayat 2 dikatakan di sekelilingnya berdiri makhluk-makhluk yang bernyala seperti api. Nah, makhluk-makhluk ini disebut kerubium. Ya. Dan kerubium ini tugas utamanya adalah sebagai pelayan di hadirat tahta Allah gitu. Nah, jadi tugas mereka khusus. Mereka mempunyai 6 sayap, dikatakan 2 sayap menutupi muka, 2 menutupi badannya. Karena kemuliaan Allah yang begitu dahsyat dan mereka adalah ciptaan, mereka tahu diri tidak patut mereka oleh karena kemuliaan yang begitu dahsyat itu untuk memandang begitu ya, sehingga sebagai rasa mereka posisi sebagai ciptaan, maka kerubium itu harus menutup wajahnya dan menutup kakinya. Dan dengan 2 sayap lain dia terbang di situ. Nah, dan kemudian apa yang mereka lakukan? Nah, mereka hanya menaikkan pujian kepada Allah dengan berseru, Kudus, Kudus, Kudus. Kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka bumi penuh kehadiran kemuliaannya. Nah, dalam bahasa Ibrani, kalau memberikan suatu penekanan, biasanya adalah dengan mengulangi. Jadi misalnya Tuhan Yesus waktu berkata kepada orang di Yerusalem di dalam Yohanes 5, dia berkata begini, sesungguh-sungguhnya. Jadi dia mengulangi, sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, jadi penekanannya dia mengatakan sesungguh-sungguhnya, mengulangi. Tidak banyak kata yang sampai diulangi 3 kali dalam Alkitab. Nah, salah satunya hanya pujian dari kerubium ini, malaikat khusus ini, yang sampai mengulangi bukan hanya 2 kali, tapi sampai 3 kali. Jadi dikatakan kudus, 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 begitu. Nah, ini suatu wujud dari oleh karena mereka di dalam suasana kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan. Ya, itulah hadirat dari
Allah itu gitu ya. Jadi kemuliaan itulah juga, kemuliaan seperti itulah nanti yang kita saksikan. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 tadi bahwa kita dipanggil kepada kemuliaannya. Jadi kita akan bersama-sama nanti menyaksikan hal yang sama sebagaimana kerubium ini di dalam rasa takjub, di dalam rasa dengan wujud penyembahan kepada Allah yang mulia itu, yang menyanyikan sampai 3 kali, kudus, kudus, kudus. Kepada hal itulah kita juga dipanggil. Maka ini sesuatu yang luar biasa ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, biasanya para seniman berusaha mencoba menggambarkan gimana wujud dari Yesaya 6 ini, walaupun tentu tidak bisa sempurna. Inilah salah satu lukisan yang mencoba para seniman melukiskan. Jadi inilah kemuliaan tahta Allah itu, oke. Nah, kemudian sangat bersinar. Nah, kemudian inilah kerubium-kerubium itu, tapi dalam gambar ini karena mereka tidak tidak dalam seperti yang kita baca di mana menghadap Allah itu, sehingga mereka tidak menutupi mukanya. Tapi ini sedikit semacam membawa kita kepada ya kira-kira kesannya seperti itulah, walaupun kita tahu bahwa itu tidak sempurna ya. Jadi bagian yang pertama tadi bahwa kita sedikit merenungkan segala kasih karunia yang limpah yang telah diberikan kepada kita. Bagian yang kedua bahwa kita dipanggil kepada kemuliaannya di dalam Kristus, di mana seperti apa yang kita lihat yang dinyanyikan oleh para kerubium ini, suasana, situasi, hal seperti itulah kita dipanggil gitu ya. Nah, itu bagian yang kedua. Nah, makanya dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Korintus waktu perayaan ulang tahun itu Rosida 48 pernikahan dan ulang tahun di HKBP, waktu itu sambutan saya ini saya kutip ini, saya masih ingat ya. Nah, sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Jadi bagaimana persisnya, memang kita masih pasti sangat takjub dan mungkin wow begitu luar biasa gitu ya, lebih daripada yang kita bayangkan. Kepada kemuliaan seperti itulah kita sedang dipanggil ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita namun harus kembali ke bumi, realita proses transisinya oleh karena kemanusiaan kita. Oke, dalam Roma 8 saya ambil dari New English Translation, dikatakan kira-kira seperti ini. That the creation itself will also be set free from. Nah, tapi ini kita belum mengalami ini. Semua ciptaan itu akan nanti dibebaskan dari ikatan perbudakan kebinasaan. The bondage of decay. Ya, the bondage of decay into the glorious freedom of God's children. Jadi dalam keadaan saat ini, karena memang firman Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, ketika kamu makan buah itu kamu akan mati. Nah, pada saat itu Adam dan Hawa tidak langsung mati, tapi mati secara rohani, terputus hubungan dengan Allah, tapi kemudian realitasnya adalah dari debu akan kembali kepada debu. Nah, sama halnya juga kita akan masuk dalam proses itu.
Nah, itulah yang disebut bahwa kita sedang memang secara jasmania sedang menuju tanda kutip kebinasaan, dalam arti bahwa tubuh ini akan kembali menjadi debu. Dan kita harus mengalami itu sebelum kita sampai kepada kemuliaan yang dijanjikan Allah itu. For we know that the whole creation groans and suffers together until now. Jadi dalam proses transisi ini kita semua sedang mengerang. Karena kita masih di dunia ya, kita sedang mengeram. Nah, jadi untuk kerennya ini yang disebut dalam hukum termodinamika 2, kemerosotan segala kebendaan atau materi. Nah, itulah di dalam kefanaan dunia ini. Nah, jadi kalau tidak percaya, coba kita bandingkan wajah kita dengan foto kita 20 tahun lalu. Nah, berbeda sangat jelas. Jadi wajah kita sudah makin mengkirut dan sebagainya. Tidak semulus waktu 20 tahun lalu. Itulah proses penuaan kita ya. Nah, itu bagian dari kita menuju kepada debu, bahwa akan nanti menjadi debu. Nah, dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa kita sedang menghadapi perbudakan kebinasaan karena kita punya jasad, punya fisik, dan masuk nanti ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah tentunya. Tetapi harus melalui kematian. Kita harus menghadapi itu, kita harus melalui kematian. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tetapi proses ini diumpamakan seperti seorang ibu yang merasa sakit bersalin. Artinya apa? Nah, kalau seorang ibu pada waktu mulai kontraksi, dia sadar bahwa ini akan suatu penderitaan, merasa kesakitan untuk proses melahirkan seorang bayi. Tetapi setelah itu selesai, maka akan ada rasa kebahagiaan, ada sukacita karena seorang makhluk yang baru telah lahir. Kira-kira sama proses transisi kita yang akan kita hadapi seperti itulah. Dalam masa penuaan ini akan ada banyak hal yang tidak nyaman, merasa sakit, dan seterusnya, sampai kita kembali kepada tanah. Tetapi pada saat itu terjadi, maka terjadilah pemisahan roh dan jiwa kita dari tubuh, dan kita mulai masuk ke dalam alam rohani bersama-sama dengan Tuhan, menantikan hari kebangkitan nanti yang disediakan oleh Tuhan. Jadi itulah keadaan realitasnya. Dan saya sudah mulai sedikit ada pengalaman. Ya, ini pengalaman pribadi, mohon maaf ya. Jadi realita transisi itu yang saya sudah mulai alami sedikit adalah bahwa pada bulan Oktober 2019 ya, saya melakukan pelayanan. Waktu itu saya tidak singgah kepada teman-teman di Medan, pelayanan di Siantar. Nah, sebelum kami pulang, kami disajikan berbagai macam minuman yang luar biasa, jus buah yang enak-enak, dan kemudian juga kelapa muda dan seterusnya. Nah, saya tidak menyadari saya sudah ada kelemahan dalam prostat. Jadi semua saya raup. Begitu saya menumpang mobil teman saya menuju Medan, ternyata memang karena saya, buang air seni tidak lancar, hanya sedikit-sedikit, maka terjadilah siksaan yang luar biasa. Saya coba tahan-tahan, tidak kuat. Jadi berhentilah kami setiap 30 menit. Dari Siantar sampai ke Medan. Ya, karena saya minum berlebihan dan sudah tidak lancar. Tetapi itu suatu keadaan yang menyakitkan, yang membuat saya memutuskan begitu saya sampai di Bandung, saya harus proses operasi gitu ya. Jadi makanya akhirnya November mulailah masuk proses operasi.
Tetapi pada hari H saya sudah dipersiapkan masuk operasi, tiba-tiba kelihatan di atas alis mata sebelah kanan ada beberapa bintik hitam. Dan setelah diamati oleh perawat, langsung disebut, tuh, Bapak ini lagi herpes, ini virus ini, Bapak tidak bisa masuk ruang bedah. Ini bisa menularkan orang-orang lain nanti yang akan operasi. Jadi bagaimana? Bapak maaf, tidak jadi operasi hari ini, Bapak harus pulang. Jadi kemudian saya dipulangkan, menunggu 10 hari sampai herpesnya selesai, barulah saya operasi pada bulan November itu. Namun baru 2 bulan lebih sedikit, tiba-tiba ada masalah saluran urin tersumbat. Nah, karena saya dalam keadaan buru-buru, prosesnya udah mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore, tidak bisa sama sekali. Saya ke IGD saja langsung, dan kemudian ternyata proses operasi lagi. Dan kemudian ini operasinya besar. Nah, ada tim dokter yang mengoperasi saya, 3 orang. Dan kemudian karena ini keadaan buru-buru, saya nggak tahu, tapi kelihatannya tidak dicek bahwa karena saya baru operasi November, HB saya agak rendah sebetulnya dan tidak ada transfusi. Begitu keluar dari ruang operasi, udah 5 jam di sana, hanya di bawah sehelai semacam spray putih, maka badan saya berguncang-guncang karena kedinginan. Ternyata temperatur saya sudah 34 derajat Celcius. Dan pada saat itu saya kira saya sudah mati, mau mati, dan saya sudah siap berdoa mengatakan, saya renungkan firman Tuhan, terima kasih saya sudah ditebus. 1 Yohanes 5, 11, 12 mengatakan bahwa siapa yang punya Yesus, dia punya hidup. Yang tidak punya Yesus tidak punya hidup. Dan saya berterima kasih, saya berdoa, saya bilang, Tuhan berarti saya akan bertemu Tuhan hari ini. Tapi syukur dengan cepat-cepat dikompres di 4 tempat, akhirnya saya selamat. Lah, begitulah. Jadi itulah realitanya. Dan saya masih harus hidup dengan 2 kateter selama 5 minggu sampai bulan Maret. Jadi inilah proses penuaan. Tidak tahu kita apa yang kita dapat. Ya syukur kalau kita memang tidak perlu yang berat-berat. Mudah-mudahan lah ya. Tapi tidak semua seperti itu. Tapi dalam keadaan-keadaan seperti itu, penderitaan seperti itulah kita merasa sangat dekat kepada Tuhan. Karena pada saat itu memang akhirnya kita benar dalam penyerahan yang utuh, yang sungguh mendekat. Dan melaluinya kita mengalami bahwa Tuhan memberi kekuatan, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, memberikan pengharapan. Tapi memang tidak bisa dipungkiri akan ada saat-saatnya kita akan menderita juga ya. Nah, dengan kehadiran Tuhan ya, dengan kehadirannya secara dekat dalam kehidupan kita, walaupun kita menderita, di tengah-tengah itu ada pengharapan, ada penghiburan, merasakan bahwa Tuhan tidak jauh. Begitulah ya. Ya, saya membayangkan juga prosesnya Lai Manulang ya, betapa beberapa kali cuci darah, tetapi ya sekarang Lai Manulang sudah dalam kedamaian ya, syukurlah. Oke. Nah, jadi penerapannya apa kalau begitu? Nah, kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan lansia kita. Jadi mungkin ada beberapa hal yang selama ini Tuhan sudah berbicara kepada kita ya. Tapi kita belum responi apa yang dikatakan Tuhan itu. Jadi mungkin ya inilah waktunya, karena adalah sesuatu yang membahagiakan kita kalau kita melakukan apa yang Tuhan minta. Disitulah kebahagiaan itu, gitu ya. Jadi Tuhan sedang bicara apa? Mari kita berbuat sebagai wujud dari
ucapan terima kasih ibadah kita kepada Dia, jangan tunda. Bagian yang kedua, nah apa yang akan kita wariskan kepada cucu-cucu kita? Kedekatan kepada Tuhan adalah suatu warisan yang sangat berharga yang kita harus selalu ceritakan kepada cucu-cucu kita. Jadi kami pun kalau menjaga cucu kami, ya sebelum tidur menceritakanlah bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Nah, 2 hari yang lalu ada 2 cucu saya datang ke sini. Saya bagikanlah tentang firman Tuhan, Yesaya 6 tadi, tentang kemuliaan Tuhan. Dan mereka cukup terkesima, wah mendengar itu gitu ya. Jadi itulah hal-hal yang bisa kita wariskan kepada cucu-cucu kita. Kemudian apa yang menjadi misi kita? Karena selama Tuhan memberi waktu kepada kita, berarti itulah suatu kesempatan untuk mewujudkan hal-hal. Oleh karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2, hal yang dilakukan menurut kehendak Allah itulah yang kekal. Itulah yang akan kita bawa. Atau di dalam Wahyu 14 yang 13 berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena yang mati di dalam Tuhan, semua pekerjaan mereka akan mengikuti mereka. Maksudnya hal-hal yang kita lakukan sebagai respon iman kita kepada Tuhan, itulah yang kita bawa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin sebaiknya itu menjadi perenungan kita, supaya kita pulang tidak dengan seperti orang yang melalui suatu terluput dari kebakaran, hanya membawa jiwanya sendiri, tidak membawa apa-apa. Dan itulah yang akan menjadi sesuatu yang kemuliaan di dalam kehidupan kita dalam dunia sana. Oke. Nah, jadi kita manfaatkan juga, ada banyak sumber-sumber untuk memperdalam iman kita. Saya selalu juga coba mendengar, barangkali pernah dengar nama ini Rick Warren, dia banyak videonya. Dia adalah hamba Tuhan dengan yang sangat luas, melalui kehidupannya sudah lebih dari 50.000 orang dibaptis oleh karena percaya kepada Yesus, luar biasa ya. Ini juga Charles Swindoll, ya banyak ini video-videonya. Atau R.C. Sproul, sudah almarhum, meninggal tahun lalu. Atau Edmund Chan, ini adalah hamba Tuhan di Singapura. Atau John Piper dan seterusnya. Jadi dalam masa pandemi ini kita banyak kesempatan untuk melihat video-video rohani. Jadi kita kurangilah mungkin sejam dari hanya lihat TV saja, kepada hal-hal yang membangun iman kita. Kira-kira begitulah ya maksud saya. Jadi sekian teman-teman, kiranya ini menjadi berkat bagi kita, dan saya akan tutup dulu dengan doa, baru kita